haram untuk Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau. Haram, ya. Jadi jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau. Ini suatu hal, saya menyatakan perlawanan kepada pernyataan yang dilakukan oleh Menteri Agama ini. Dan saya haramkan dia untuk datang ke Sumatera Barat. Ya, saya pastikan dia tidak balik ke Jakarta lagi kalau datang ke Sumatera Barat. Ya, dari itu saya ingatkan ini negeri Islam, ya, Sumatera Barat ini yang adat bersama dengan syarat bersama dengan kitabullah. Ketika kamu mengatakan bahwa gonggongan anjing sama dengan bunyi mik, sebuah penghinaan besar kamu lakukan kepada umat Islam. Terima kasih kepada Menteri Agama atas bantuan kepada dusanak kami Pasaman Barat senilai 2,5 miliar. Namun kami seluruh Minangkabau berkesimpulan hal tersebut di atas tidak dapat mengobati hati kami yang luka karena perkataan bunyi mik dengan gonggongan anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Usai haramkan Yakut Khalil injak tanah Minang, Fauzi Bahar kini berterima kasih atas bantuan Menak. Lembaga Kerapatan Adat haram bagi Menak injak tanah Minangkabau. Pernyataan lengkap Menak soal aturan toa masjid dan analogi gonggongan anjing. Makassar.terkini.id. Usai haramkan Yakut Khalil injak tanah Minang, Fauzi Bahar kini berterima kasih atas bantuan Menak. Ketua Umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau LKAAM Sumatera Barat atau Sumbar, Fauzi Bahar, yang beberapa waktu lalu sempat gegerkan publik karena mengharamkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menginjak tanah Minang, kini berterima kasih atas bantuan yang diberikan Menak. Bantuan tersebut diberikan Yakut terkait bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Fauzi bersama Niniak Mama LKAAM Sumbar juga membantah kabar yang menyebut mereka menolak bantuan dari Menteri Agama Yakut Khalil. LKAM dan Niniak Mama se-Sumatera Barat tidak pernah menyatakan penolakan terhadap bantuan Menteri Agama. Bahkan justru kita masyarakat Sumbar berterima kasih atas perhatian Menteri Agama kepada korban musibah gempa bumi, kata Ketua Umum LKAM Sumbar dikutip dari Kofesia.com. Sabtu 5 Maret 2022. Ia mengatakan bantuan yang diberikan Yakut yakni berupa dana untuk pembangunan masjid dan musola sebesar 2,3 miliar rupiah. Namun Fauzi menambahkan bahwa dana itu sepenuhnya berasal dari pemerintah, bukan pribadi Menteri Agama. Untuk itu tidak ada pula alasan pihaknya dan Niniak Mama untuk menolak bantuan tersebut. Ia mengatakan pernyataan yang disampaikannya adalah mengharamkan Yakut menginjakkan kaki di Minangkabau lantaran pernyataan Yakut yang membandingkan suara mik azan dengan suara gonggongan anjing. Saya tidak pernah mencabut pernyataan dan tetap mengharamkan Menak menginjakkan kaki di tanah Minangkabau, kata Fauzi Bahar. Alasan Fauzi Bahar selaku Ketua LKAM mengharamkan kedatangan Menteri Agama itu karena masyarakat Minangkabau sangat terluka dengan pernyataan Menak. Kami berterima kasih atas bantuan Menteri Agama kepada masyarakat korban gempa bumi di Pasaman Barat, tetapi bantuan tersebut tidak dapat menghapus luka hati kami atas pernyataan yang membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing, kata Hendri Donald Datua Panduko Nan Bonggonjong, juru bicara Niniak Mama Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Hendri menegaskan bahwa adanya postingan dan informasi yang mengatakan LKKM menolak bantuan Menteri Agama adalah hoaks. Postingan itu disengaja untuk menyudutkan LKAM Sumbar sebagai lembaga Niniak Mama. Kepada mereka yang menyebarkan postingan hoax dan mempelintir pernyataan Ketua LKAM Sumbar, akan kita ambil tindakan, pungkasnya.
Sementara itu dilansir dari newsdetik.com, Lembaga Kerapatan Adat haram bagi menak injak tanah Minangkabau. Informasi sebelumnya, Lembaga Kerapatan Adat dan Alam Minangkabau LKAM Sumatera Barat menyoroti ucapan Menteri Agama atau Menak Yakut Holil Qomas yang membuat analog gonggongan anjing saat penjelasan soal aturan pengeras suara masjid. LKAM mengharamkan Yakut menginjakkan tanah Minangkabau. Sudah kebangetan sekali apa yang disampaikan. Haram hukumnya bagi Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau. Haram menginjak Minangkabau, kata Ketua Umum LKAM Sumbar Fauzi Bahar kepada wartawan Kamis 24 Februari 2022. LKAM merupakan organisasi tempat berhimpunnya para pemimpin adat Minangkabau. Menurut Fauzi, Yakut sudah melukai hati kaum muslimin. Ini Minangkabau, Islam sejati, adat basan di syarak basan di kitab buah. Pernyataan Bapak Menteri Agama yang menyamakan dengan suara lolongan anjing itu sungguh melukai hati masyarakat Minangkabau, katanya. Demi Allah kita berjuang untuk ini, tambah Fauzi. Pernyataan Menak Yakut Holil Qomas soal aturan pengeras suara atau toa di masjid dan musola menjadi polemik. Yakut membuat analogi soal gonggongan anjing di tengah-tengah penjelasannya saat ditanya tentang aturan azan. Pernyataan itu disampaikan Yakut saat ditanyai soal aturan azan di Gedung Daerah Provinsi Riau, Rabu 23 Februari 2022. Yakut menegaskan tak ada larangan azan, namun pihaknya mengatur penggunaan pengeras suara. Kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa. Tidak. Silakan, karena kita tahu itu bagian syiar agama Islam. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, ujarnya. Dia menyebut volume pengeras suara maksimal 100 desibel. Dia juga membuat analogi gonggongan anjing. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kencang-kencang secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Ucapnya. Yang penting, yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu kompleks itu misalnya, kiri kanan, depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Sambung Menak Yakut. Kemenak juga telah buka suara. Kemenak menegaskan Yakut tidak pernah membandingkan suara. Menak sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Tapi Menak sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara, kata Laksana Tugas atau PLT Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kementerian Agama atau Kemenak, Tobib Al-Asyar. Pernyataan lengkap Menak soal aturan toa masjid dan analogi gonggongan anjing. Pernyataan Menteri Agama Yakut Holil Qomas soal aturan pengeras suara atau toa di masjid dan musola menjadi polemik. Yakut membuat analog soal gonggongan anjing di tengah-tengah penjelasannya saat ditanya tentang aturan azan. Pernyataan itu disampaikan Yakut saat ditanyai soal aturan azan di Gedung Daerah Provinsi Riau, Rabu 23 Februari 2022. Yakut menegaskan tak ada larangan azan, namun pihaknya mengatur penggunaan pengeras suara. Kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa. Tidak. Silakan, karena kita tahu itu bagian syiar agama Islam. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, ujarnya. Dia menyebut volume pengeras suara maksimal 100 desibel hingga ada analog gonggongan anjing. Berikut ini pernyataan lengkap Menak Yakut Holil Qomas. Menak, soal wartawan aturan azan. Menak, oh iya ya, kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa. Tidak. Silakan, karena kita tahu itu bagian syiar agama Islam. Tapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng. 100 desibel maksimal. Diatur kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu, sebelum azan dan setelah azan.
bagaimana menggunakan speaker di dalam, dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya kita tahu di daerah mayoritas muslim hampir 100 meter, 200 meter itu ada musola, masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas. Kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim. Ya, kemudian rumah ibadah suara saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kencang-kencang secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu kompleks itu misalnya kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid, monggo dipakai, silakan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan tetap harus kita hargai. Itu saja intinya. Jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini, karena alam bawah sadar kita pasti mengakui itu. Kawan-kawan wartawan juga pasti merasakan itu. Bagaimana kalau suara itu tidak diatur, pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita, kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan, kita depan belakang, kita mereka nyalakan mesin sama-sama, pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan untuk kita itu, ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.